Saya perkenalkan, nama saya Pendeta Saud Ferdinand Sinaga, melayani di HKBP Resort Pandan Kota dan menerima tahbisan kependetaan tahun 2003. Sudah 20 tahun. Demikianlah perkenalan yang singkat. Umat Tuhan yang dikasihi, firman bagi kita pada saat ini yang tertulis dari kitab Yesaya pasal 55 yang diawali dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak lenyap. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini saya pernah menonton di sebuah YouTube, ada sebuah iklan. Dan iklan itu mengatakan seorang laki-laki baik, kemudian beralih kepada laki-laki yang lain, kemudian beralih lagi kepada perempuan yang lain. Mereka hanya mengatakan satu kata, baik. Mereka ada yang memakai jas, mungkin profesinya sebagai pengusaha, tetapi ada juga sebagai pakaiannya biasa-biasa saja. Mungkin pekerjaannya hanya biasa-biasa saja, tetapi dia juga mengatakan baik. Bapak Ibu yang terkasih jemaat, saya pikir setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik. Saya mau tanya kepada kita, Bapak Ibu, apakah kita baik-baik saja hari ini? Apakah keluarga yang kita tinggalkan saat ini baik-baik saja? Apakah istrinya baik-baik saja? Apakah suaminya juga baik-baik saja? Apakah dompetnya baik-baik saja? Apa peternakan kita sekarang baik-baik saja?
Apakah usaha-usaha kita sekarang baik-baik saja? Apakah dagang kita, bisnis kita sekarang sedang baik-baik saja? Apakah kita pernah mengalami bahwa usaha kita sedang tidak baik? Apakah pernah kita mengalami bahwa hidup yang kita jalani ini juga sedang tidak baik? Pekerjaan kita sedang tidak baik? Usaha kita sedang tidak baik? Atau dompet kita sedang sakit? Tentu kita menginginkan kehidupan yang lebih baik. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu, manusia dari berbagai tempat, dari berbagai zaman, dan dari berbagai konteks selalu berjuang dengan berbagai cara. Kita selalu berjuang dengan berbagai cara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dari berbagai zaman, dari berbagai konteks, dan dari berbagai profesi dan latar belakang yang berbeda. Kita ingin mencari dan berjuang ingin mencapai kebaikan. Keinginan dan perjuangan kita untuk kehidupan yang lebih baik amatlah wajar. Wajar kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan bahkan itu ilahi. Wajar kita mencapai kehidupan yang lebih baik dan itu sangat ilahi sekali. Bangsa Israel pun pada zaman Nabi Yesaya merindukan kehidupan yang lebih baik itu, dan bahkan Tuhan sendiri pada zaman itu juga merindukan kehidupan ciptaannya manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Baik pada saat hidup di dunia ini dan pada hidup yang akan datang, Allah menginginkan hidup kita ingin lebih baik. Bapak Ibu jemaat, lalu persoalannya di mana? Sehingga kita mengalami hidup yang tidak baik. Persoalannya di mana? Ketika kita mengalami kehidupan yang tidak baik. Mungkin usaha kita yang sudah berhasil, tapi pada akhirnya berjalan dengan tidak baik. Atau rumah tangga kita yang sudah sukses, tetapi pada akhirnya mengalami ketidakbaikan. Atau usaha-usaha yang lain. Atau kebun sawit kita, ternak kita yang sudah kita topang, kita coba dan berhasil, tetapi pada akhirnya tidak mengalami kebaikan. Lalu di mana persoalannya? Di mana masalahnya? Umat Tuhan yang dikasihi, banyak kita sengaja atau tidak sengaja, banyak orang yang disengaja atau tidak disengaja, justru kita sendiri yang merusak hidup kita, dan kita sendiri yang merusak lingkungan kita, dan justru kita sendiri yang merusak orang lain. Kita sadari atau tidak? Sehingga mereka, betapa banyak orang yang bekerja keras
dan mendapatkan hasilnya, namun kemudian menggunakan hasil kerjanya, hasil kerja kerasnya itu untuk sesuatu yang justru merusak dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Menggunakan hasil usaha, menggunakan kesempatan itu untuk sesuatu yang tidak penting. Terkadang keberhasilan kita itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Terkadang hasil-hasil usaha kita, hasil-hasil pekerjaan kita, kita sadari atau tidak, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak orang yang menggunakan hasil kerja atau hasil usahanya hanya sekedar pamer saja, atau hanya sekedar memenuhi hidupnya yang glamor, memenuhi kehidupan daging. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Menggunakan kesempatan yang baik yang diberikan Tuhan untuk sesuatu yang justru merusak mereka dan hidup dalam dosa. Tuhan berikan kesempatan, tempat bagi umatnya. Tuhan perlengkapi mereka. Tetapi justru kesempatan itu mereka pakai untuk merusak dan membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Terutama di sana ada praktek-praktek ketidakadilan. Di sana ada praktek-praktek ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka, sehingga mereka harus dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, apakah mereka akan selamanya terbuang? Apakah mereka selamanya akan hidup dengan tidak baik di dalam penderitaan, di dalam dosa-dosa mereka, di dalam pergumulan-pergumulan mereka? Apakah selamanya usaha yang kita bangun ini akan selamanya runtuh? Apakah keluarga kita selama ini yang kita bangun akan selamanya hancur? Tidak. Tidak. Jelas dikatakan dalam firman ini bahwa Tuhan tidak selamanya diam, dan Tuhan tidak selamanya mengingat dendam. Tuhan tidak selamanya mengingat kesalahan kita, dan Tuhan bukan orang pendendam. Dalam Mazmur 103. Tidak, saudara-saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita selalu hidup dalam ketidakbaikan ini. Dan Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita selalu hidup dalam keterpurukan, dalam upaya usaha yang kita bangun, baik dalam keluarga kita. Tuhan tidak akan membiarkan itu. Karena itu firman ini menawarkan, Tuhan tawarkan kepada kita bahwa segala sesuatunya akan terjadi dan akan pasti dan akan berkuasa. Tuhan membuktikan semua rencana dan firman-Nya itu dengan memberi kesempatan kepada umat-Nya Israel kembali ke tanah perjanjian itu. Tidak akan membiarkan itu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tetapi kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan sendiri yang akan menghantarkan umat-Nya dalam pasal yang ke-12
akan menghantarkan umatnya. Dan semua gunung-gunung yang Tuhan pakai ciptaannya, baik pohon-pohon, baik bukit-bukit, akan Tuhan pakai untuk bersorak-sorak menyambut kebebasan kita. Akan dirubah semuanya. Terkadang gunung-gunung itu bisa menjadi penghalang bagi perjalanan hidup kita. Bukit-bukit bisa menjadi penghalang itu. Tetapi sekarang itu Tuhan pakai untuk bertopak-topak menyambut, bersorak-sorai. Karena apa? Karena firman ini hari ini mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia jika kita percaya dan melakukan kehendaknya. Firman Tuhan akan selalu terjadi, tidak akan kembali dengan sia-sia. Marilah, kebaikan itu akan selalu hadir ketika kita percaya bahwa firman dan tindakan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Amin.